warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman, wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin sayyidi waladi Adnan alaihi afdalus salati wa atamus salam, wa ala alihi wa ashabihi zawil iman, wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqabal malawan. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jalla, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan isya insyaallah di Masjid Raya Bangkinang yang saya muliakan, yang saya hormati dan senantiasa dikenang. Subhanallah, dan sama-sama terikat dalam satu ikatan apapun pada hari nanti ketika bertemu dengan Allah, satu sama lain saling memusuhi, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yaitu persahabatan yang dibangun di atas menaati perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Itulah yang mengikat di antara mereka. Mudah-mudahan kita masuk di antara mereka. Amin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salawat dan salam sentiasa pula lahir dari cinta kita di hati yang paling dalam kepada Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, semakin kita mencintainya, semakin indah terasa sabda-sabdanya. Semakin kita mencintainya, semakin nikmat mengikuti jejaknya. Dan mudah-mudahan manisnya iman itu sudah mulai kita rasakan. Apapun kata orang, yang penting kita jatuh cinta dan saling menyayangi, walaupun dunia dan isinya memusuhi, tapi cinta ini akan tetap abadi. Mudah-mudahan sampai bertemu dengan Nabi di tepi telaga yang siapa minum takkan akan dahaga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu wa an abih memiliki, atau ayahnya adalah salah satu dari 7 sahabat mulia yang sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, yang diurut namanya oleh Nabi dari yang paling mulia di antara mereka dan seterusnya, bahwa mereka adalah ahlul jannah, mereka adalah ahli surga. Masing-masing punya prestasi yang patut
dan sangat wajar diapresiasi oleh Allah dan Nabi alaihi salatu wassalam. Zubair ibn Awam al-Asadi adalah dikenal dengan Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawari diambil dari hawarinya Nabi Isa alaihissalam, para sahabat yang setia dan siap membela Nabi Isa alaihissalam. Allah kisahkan tentang mereka di dalam Al-Quranul Karim. Nah, Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu dikenal dengan Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Bakar dengan Siddiq, Umar Al-Faruq, Uthman Zunnurain dikenal dengan istahya atau tastahi minhul malaika. Malaikat saja malu kepadanya. Kalau Umar, syaitan saja takut kepadanya. Maka siapa yang paling dekat dengan syaitan paling takut sama Umar? Iya. Ya tuan-tuan, kalau dekat dengan syaitan, auzubillah, insyaallah takut sama Umar. Makanya di antara firaqul Islam yang sangat takut pada Umar adalah yang paling dekat dengan syaitan, yang sangat pendusta dalam riwayat dan sangat pandai berkelit dalam memahami. Jadi kalau meratkan paling pendusta, kalau dalam memahami paling pandai bersilat lidah, berdalih, yaitu kaum Syiah Rafidah. Kalau Ali dikenal dengan Haidarah, singa atau anak singa. Abu Sibtain, ayah dari dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan wal Husain, dan dapat pula gelar oleh Nabi Abu Turab, bapaknya tanah. Mau tahu kisahnya? Nanti saja. Ya kan seri lain lagi insyaallah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Masing-masing punya keistimewaan yang Allah berikan. Dan satu keistimewaan itu sudah sangat membantu mereka untuk mendapatkan ridha ilahi. Nah, Zubair bin Awam menjadi hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengawal dekat Nabi alaihi salatu wasallam, yang setia selalu. Sahabat Nabi semuanya setia dengan Nabi. Ini punya keistimewaan lebih. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Suatu hari dia ditanya oleh anaknya. Kalau saya tidak silap, Abdullah bin Zubair yang bertanya. Ya abati, ma baluka? Wahai ayah, ma baluka, kenapa engkau la tuksir minal hadithi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa engkau tidak banyak menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal dia senior. Dia adalah orang minal sabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama-tama dan dahulu masuk Islam. Karena yang dijamin masuk surga kan minal awwal sabiqin al-awwalin. Ya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Nah, siapa lagi? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'd bin Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Sa'id bin Zaid bin Al-As, kemudian Talhah bin Ubaidillah Al-Adawi, kemudian Al-Umawi, kemudian Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi. Mereka adalah orang-orang senior. Walaupun dia atau dari sisi umur Ali yang paling mudah, karena dia yang pertama masuk Islam dari kalangan kanak-kanak. Tetapi akalnya dewasa lebih cepat daripada umurnya.
Dia bisa membuat keputusan yang menentukan arah kehidupan di saat dia masih kanak-kanak. Apakah ikut Nabi atau segan sama Abi? Abi apa? Abi Talib, ayahnya. Ketika dia nak masuk Islam dan dia paham orang yang hatinya bersih, tak ada keterkaitan dengan kesesatan-kesesatan, bila mendengar hidayah, Allah lapangkan dadanya. Kita yang bikin masalah itu ketika akal kita penuh dengan semak-semak belukar, sampah-sampah pemikiran, seperti orang-orang jahiliyah dulu. Nah, Ali bin Abi Talib masih fitrah, jadi dia paham bahwa Nabi SAW benar. Apalagi dia sangat dekat, karena Nabi selalu amanah, al-amin, al-tahir. Dia katakan ke Nabi SAW, ya Rasulullah, saya sebenarnya mau masuk Islam, tapi minta pendapat ayah dulu. Kata Nabi, kalau kau minta pendapat ayahmu, kau tak akan masuk Islam. Pasalnya ayahmu tahu saya benar, tapi tak berani mengatakan saya benar. Itu masalah. Berapa banyak kita Allah berikan ilmu dan tahu bahwa itu benar. Kalau cuba tanya di sosong-sosong wano kan, Ustaz, kenapa Ustaz Rasman deh? Payan celawan misalnya, tak Rasman doang, Pak Usman, kaum muslimin muslimat. Apa masalah? Deh, koi wano, kaji misalnya dan sebagainya. Bukan keras, hati itu yang keras. Sebab apa yang kau rasakan juga kurasakan dulu. Ya serius ini. Ya, di saat kita punya latar belakang ilmu yang sudah terpatri dalam sanubari, cara berpikir yang sudah terformat menurut metodologi tertentu, lalu sekarang harus dirubah dengan apa? Dengan wahyu. Allah yang mudahkan dia jadi dapat hidayah, Allah lapangkan. Yang tidak, sesak napasnya. Semoga tuan-tuan semua ini lapang-lapang nampaknya. Ya, apa dikatakan buat agak je. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kembali kepada Zubair Ibn al-Awwam al-Asadi radhiyallahu taala anhu. Dan barangkali sama juga dengan mengingatkan kajian kitab yang kemarin, Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Ketika ditanya oleh putranya, kenapa engkau sedikit sekali menyampaikan hadis dari Nabi SAW? Subhanallah. Padahal kan kita sebagai anak, siapapun yang menjadi anak pasti senang melihat ayahnya menyampaikan qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah, kuntu ma'a Rasulullah, dan seterusnya. Tentu ingin, apalagi anak yang masih muda-muda macam antum kan? Masih muda saya, alhamdulillah. Jangankan nengok ayah kita, nengok teman kita saja. Anggaplah teman kita jadi ustaz populer dan kondang kan? Walaupun dahulu kodok bantah sama masuk di darun dia, tapi ketika itu kawan dia dulu, tapi kawan bantai. Nah, misal kawan dia, kawan apa cara je? Kawan buat cabut, kawan buat cabut. Cabut-cabut apa ke ya? Kalau darun lah jale cabut-cabut kan nasi. Atau cabut-cabut nyari yang ayu. Subhanallah, memang nikmat di darun. Nikmat. Telago duonya, ayu kau kedua. Itu pasti bahasa yang titik tu. Memang hebat-hebat darun. Ya. Pokok mana nak tolak dia kalu. Kau muslimin muslimat. Jadi telago dua. Telago mandiang tak zurai cik, tu mandiang etek gadi ya. Ya lah tak etek tapi masih gadi. Anak-anak etek gadi tak apa? Yang belakang. Ya, subhanallah, lulu pula nambah. Semoga Allah merahmati mereka. Semoga Allah membalas kebaikan yang tak terkira dan terhingga. Ada semoga kami dimaafkan Allah. Ya.
Dimaafkan. Kadang-kadang tersewi pucuk ubi ono gitu. Tersewi pucuk ubi, ancak bono nampak cobi kau tidur kan. Jadi kaum muslimin. Dan semoga Allah merahmati para guru kami, para ustadz, ustadzah, buya dan umi yang masih hidup. Semoga Allah pelihara dengan pemeliharaan yang terbaiknya. Dan yang sudah meninggal semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan rahmat yang seluas-luasnya. Dan semoga setiap ilmu yang mereka berikan Allah jadikan amal jariah mereka. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi ingin kita sebagaimana anaknya, ingin bagaimana Zubair bin Awam ini banyak menyampaikan hadis dari Nabi. Lalu apa katanya? Ya bunai, laqad kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya itu adalah orang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hafiztu minhu ahaditsa katsira. Saya banyak menghafal hadis daripadanya. Sebab dia pertama-tama masuk Islam. Dan prestasinya menjadi 10 sahabat yang jamin masuk surga menjadi tanda dan bukti. Laula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kalau bukan karena saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta mengatasnamakanku, hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Allah. Orang yang mendengar hadis ini dan paham, diamalkannya. Sehingga Zubair kalau tak ditanya dia tak sampaikan. Karena takut tersalah menyampaikan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Itu kalau gitu tak boleh percaya hadis kaum muslimin dan muslimat. Sebab di zaman itu seperti kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ulamanya banyak dan ulamanya saleh. Alhamdulillah di zaman sahabat tak ada ulama su, tak ada. Di zaman sahabat tak ada kan? Sahabat itu dijamin semuanya masuk surga sebenarnya. Ya, was-sahih bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terhitung sahabi dijamin masuk surga semuanya. Sebab Allah katakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Andainya saya tidak sampaikan yang lain, insyaallah ada. Dan salah satu akhlak terpuji mereka adalah selalu menganggap orang lebih daripada dirinya. Saya ingat kontras sekali dengan kita hari ini. Semua orang lain atau orang lain yang selain kita pasti rendah pengetahuannya, sedikit bacaan kitabnya, sedikit menuntut ilmunya, dangkal pemahamannya, dan seterusnya. Ya hebat. Oh saya, kalau baca kitab saya yang paling ahli seluruh dunia. Kalau beli kitab saya yang paling banyak. Paham, saya yang paling paham. Beda dengan mereka. Mereka itu bila ditanya suatu masalah, karena dia tahu bahwa di sana ada orang-orang yang berilmu, mereka katakan, "Sal fulanan." Tanya ke si anu. Fa innahu a'lamu minni. Tanya ke si anu, dia lebih berilmu dari saya. Dan ini yang subhanallah adab yang sudah hilang dari kita. Justru yang terjadi sebaliknya,
tidak sedikit kita menunggu-nunggu lisan seorang ulama atau lisan seorang penuntut ilmu tersilap dan tersalah. Seolah-olah itu adalah seperti durian runtuh yang ditunggu-tunggu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dia lupa perkataan Muhammad ibn Sirin radhiyallahu ta'ala an, salah satu min sadatit tabi'in, zulmuka li akhik an tazkura syarra ma indah wa taktumu khaira ma indah. Engkau suatu kezaliman yang kau lakukan kepada saudaramu adalah engkau nampakkan yang terburuk daripadanya dan engkau sembunyikan segala kebaikannya. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Kalau mereka tidak, sal fulanan fa innahu a'lamu minni. Tanya si anu, dia lebih berilmu dari saya. Tanya yang kedua, dia oper lagi. Kalau awak kan oper-oper ya, Ustaz apa mau oper awak kok ni kan? Tapi orang dulu kan memang cari ilmu. Kalau kita cari bapu kan lama, Ustaz. Akhirnya kembali kepada yang pertama. Begitulah seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, innakum ta'ishun fi zamanin kathura ulama'uhu au fuqaha'uhu. Kalian hidup di zaman banyak para ulamanya atau banyak para fuqahanya. Wa yaqillu fihim khutaba. Sedikit yang ahli berceramah, sedikit yang ahli berkhutbah, berretorika. Wa sayati 'alaikum zamanun yakthuru fihi al-khutaba wa yaqillu fihi al-ulama atau fihi al-ulama. Akan datang masanya hari itu yang terbanyak adalah para penceramah, khutbah, ahli retorika, dan sedikit ulamanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, andainya kita merasa bahwa di zaman kita sedikit ulamanya, terpaksa kita siap-siapkan kader-kader ulama yang benar-benar lulus verifikasi Allah tabaraka wa ta'ala, bukan verifikasi manusia. Sebab dalam kitab Nur Rajab kemarin kan ulama terbagi dua. Ada yang ulama menurut orang dan ada ulama menurut Allah. Ada ulama menurut manusia dan ada ulama menurut Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Ta'ala sudah sebutkan cirinya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya para ulama. Jadi setiap kata yang dikeluarkan, setiap tindakan yang dilakukan selalu dibangun di atas sikap yang sangat teliti dan hati-hati. Seperti Zubair bin Awam al-Asadi radhiyallahu ta'ala. Kalau bukan karena saya mendengar Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, la haddatsukum. Kalau bukan karena saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Oleh sebab itu, wahai anakku, yang kalian dengar dari saya adalah sedikit, walaupun saya punya ilmu yang banyak. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimin. Nah, hadis ini kaum muslimin, hadis ini adalah termasuk hadis yang terbanyak perawinya dari kalangan sahabat. Berkata ulama di antaranya Imam Ibnu Hajar rahimahullah dan Ibnu Rajab, hadis yang paling mutawatir di antara hadis-hadis mutawatir adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Abu Musa al-Madini mengumpulkan turuq hadis ini sampai lebih dari 70 sahabat yang meriwayatkan. Subhanallah. Padahal hadis misalnya bunyal Islamu ala khamsin, tidak begitu banyak. Bukan tidak penting rukun Islam dia. Tapi ini rukun Islam satu yang masyhur. Artinya tak hafal pun hadis ini antum, asal antum syahadat dan selesai, salat terus, puasa Ramadan, bila sampai nisab berzakat, dan bila selesai pandemik naik haji. Tak ada haji? Ada orang capek. Tapi cadar ringinang tak mau haji. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Semoga Allah angkat wabah ini. Bagi yang bermazhab konspirasi, semoga Allah angkat konspirasi ini. Tapi tentu kita lebih mendahulukan perkataan para ahli. Bukan ahli komentar, tidak. Ahli kesehatan. Karena tenaga medis dan para medis juga banyak yang lewat. Sepekan atau 2 pekan yang lalu tetangga saya, dokter senior, Allah panggil dengan virus ini. Semoga Allah merahmatinya dan Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tuh? Hadis ini hadis favoritnya para sahabat. Hadis paling populer di kalangan sahabat. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah siapkan tempat duduknya di neraka. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Oleh itu, maka hadis-hadis Nabi di kalangan sahabat terjaga dan terpelihara. Karena tidak sembarangan mereka menyampaikannya. Bahkan menurut Zubair bin Awam sendiri, saya takut nanti menyampaikan dengan bahasa saya sendiri, bukan bahasa Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi bahasa Nabi beda dengan bahasa kita, beda. Karena bahasa Nabi lebih jelas dari bahasa selain Nabi alaihissalatu wassalam dan lebih luas. Maka aneh bin ajaib bila di antara kita sudah kembali ke hadis Nabi, tambah tak jelas masalah, tambah tak putus, seolah Allah sia-sia mengatakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Seolah-olah Allah sia-sia mengatakan, demi Rabbmu mereka belum beriman sampai mereka bertahkim kepadamu dalam masalah yang mereka perselisihkan. Sampai-sampai ada yang mengatakan hadisnya boleh sama tapi pendapatnya berbeda. Seolah-olah perbedaan pendapat tak bisa diputuskan dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Mohon maaf, ini sengaja atau tidak sengaja, seolah-olah Nabi belum pandai menjelaskan dan kita lebih pandai menjelaskan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Allah yang katakan, kalian belum beriman, mereka belum beriman sampai bertahkim ke Rasulullah SAW dalam masalah yang mereka perselisihkan. Kemudian tak merasa sempit dalam dadanya dalam keputusan Nabi SAW dan menerima seikhlas-ikhlasnya. Yusallimu taslima, menyerah sepenuhnya. Seolah-olah Allah juga tidak benar ketika mengatakan wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukkan antara yang hak dengan yang batil dan engkau sembunyikan yang hak pada kalian mengetahui. Berarti di antara kita ada yang mengatakan yang tahu hak itu hanya Allah Taala, kita enggak tahu. Subhanallah. Allah yang katakan wa antum ta'lamun wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Kalian tahu mana yang hak lalu kalian sembunyikan. Seolah-olah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang beriman, taala kepada Allah, taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pemimpin kalian.
bila kalian berselisih dalam suatu masalah, kembalikan pada Allah dan Rasul. Berarti perselisihan mesti selesai dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Sudah jelas sabda Nabi, kita masih ngeyel dengan melakukan takwil dan dalih-dalih yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kalau begini kaum muslimin, berarti seolah-olah firman Allah dan sabda-sabda Nabi ketika kalian melihat akan terjadi perselisihan yang banyak setelahku. Nah, kalau terlihat perselisihan bagaimana ya Rasulullah? Nabi berikan obatnya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalau gitu kembali ke sunnahku. Balik ke sunnah, tambah parah perselisihannya. Berarti ada masalah apa tidak? Ya, Nabi suruh kalau kalian berselisih, balik ke sunnah. Ternyata balik ke sunnah, itu sunnah pemanangkunya. Dia lainlah pahamnya. Subhanallah, Nabi tidak bawa pemahaman. Nabilah yang menjelaskan. Litubayyina lahum ma nuzila ilaihim, supaya kau jelaskan apa yang diturunkan. Lalu pas datang hadis Nabi tambah tidak jelas. Sampai ada yang berani, subhanallah, ya tanpa menjaga adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis orang yang IQ rendah. Saya kira, mohon maaf ini ya, mungkin tidak disengaja. Tuan-tuan jangan meremehkan para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam hanya untuk orang yang ber-IQ rendah. Ini awak terpaksa bertanya, lalu waktu di Darun apa makanan? Sarapan goreng ubi, lawa kerupuk ubi, malam abi ubi. Tapi kalau lah sawak rolah, Allah musta'an. Kau muslimin sayu pucuk ubi, kadang-kadang goreng pucuk ubi. Asal menurut ada ahli kesehatan, ahli gizi, mana lebih bergizi yang makannya daging onta, daging kambing, minumannya susu. Mana tinggi IQ? Mana tinggi IQ? Anak singkong atau anak keju? Tak apa lagu dah lah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hati-hati kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Ya, sahabat itu orang yang harus kita letakkan di atas kepala kita. Mereka adalah orang-orang hebat, dipilih oleh Allah SWT untuk bersahabat dengan Rasulullah SAW. Jangan karena tidak sesuai dengan akal dan logika kita, lalu kita katakan itu untuk orang-orang awam. Memangnya Nabi alaihissalam ketika mengajarkan akidah dulu kepada para sahabat. Ini kita jujur ya. Kita jujur. Apakah Nabi ketika mengajarkan hadis tentang akidah waktu itu, periksa satu-satu lo. Eki berapa? Ada soalnya? Ada lah. Setahu tidak ada orang. Yang IQ rendah keluar dulu. Ini masalah khusus ini. Nabi menyampaikannya seperti yang Allah perintahkan kepadanya. Walaupun tetap saja menjaga tingkatan pemahaman orang. Jelas. Dan ada hal-hal yang memang tidak bisa dipublish. Ada. Tetapi bukan tentang akidah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kalau salah paham kita, jangan mengatakan sahabat sebagai orang yang seolah-olah tidak punya pikiran. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi para sahabat radhiyallahu taala anhum, alhamdulillah mereka beruntung bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Karena diajarkan Nabi langsung. Sehingga pemahamannya jamin berkualitas dan bermutu. Dan lihat, bila mereka berselisih dalam suatu masalah, sampai ke Nabi, mereka selesai. Karena mereka orang-orang beriman.
Bukankah Nabi berbicara dengan bahasa itu juga kepada kita? Sama bahasanya? Sama. Kenapa mereka bisa selesai dan kita tidak? Berarti ada permasalahan di dalam memahami. Karena kita ingin memahami tidak seperti yang dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sampai-sampai ada pula yang mengatakan, ya, entah maksudnya baik, tapi fitnah. Ketika datang seorang dalam solat membaca surat Al-Ikhlas, lalu setelah itu dipuji oleh Nabi SAW. Ini untung nabinya Nabi Muhammad, bukan Wahabi. Subhanallah, kok Wahabi itu yang kena. Sehingga tidak marah. Justru dia sebutkan bahwa malaikat berebut mencatat. Ketika Bilal bin Rabah setiap selesai wudu salat 2 rakaat. Lalu Nabi apresiasi, bahkan disebutkan dan dengar langkahnya di dalam surga di depan Nabi alaihissalatu wassalam. Untung nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Wahabi. Dan sengaja digiring seolah-olah seluruh yang dibuat oleh sahabat Nabi legalisis. Kalau sengaja, ini termasuk penyembunyian dan distorsi. Kalau sengaja, karena tidak sedikit pula yang dilakukan oleh para sahabat yang ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakai kaidah tadi berarti Nabi kita Wahabi, karena menolak kebaikan yang dilakukan oleh sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Disinilah pentingnya seorang da'i untuk berhati-hati, supaya yang keluar bukan fitnah, dusta, dan kata-kata keji yang merendahkan. Dari semua kalangan tidak dibolehkan untuk merendahkan, tetapi menyampaikan kejujuran itu adalah suatu keniscayaan, dan membuka kebohongan adalah kewajiban. Karena kalau kebohongan seperti kata Syekh Bakar Abu Zaid, ilmu itu imma naqlun muhaqqaq atau fahmun mudaqqaq, yaitu kalau nukilan mesti sahih, dan kalau pemahaman mesti teliti. Bila salah satu dari keduanya tidak terjadi, bila menukil serampangan sehingga ada dusta, mesti dijelaskan. Dan bila pemahaman asal sesuai dengan retorika, lalu terima padahal tidak sesuai dengan dalil, juga harus dijelaskan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam tidak menerima semua yang baik menurut sahabat. Di antaranya ketika 3 orang datang kepada para istri Nabi alaihissalatu wassalam, minta informasi tentang ibadah Nabi yang tersembunyi dari pandangan umum. Lalu para istri Nabi menyampaikan Nabi begini-begini. Faka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka menganggap itu sedikit. Cuman alasan logisnya ada. Nabi dijamin masuk surga, diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Oleh sebab itu kita harus lebih dari Nabi, harus lebih giat. Kan bagus? Bagus kan? Menurut mereka bagus. Kecuali tidak mau menikah, itu tidak bagus ini. Ya. Yang satu berazam takkan lewatkan malam kecuali dengan solat malam, tak tidur. Takkan tidur walaupun sepejam. Bagus tidak solat? Solat malam bagus ya? Bagus. Sangat bagus. Allah suka kepada orang-orang yang bangun waktu malam. Yang satu lagi, saya takkan lewatkan siang kecuali tak boleh kenyang. Berarti puasa setiap hari. Bagus tak puasa? Bagus. Ya Nabi yang katakan sendiri. Mungkin dia paham dari hadis Nabi itu. Man sama yawman fi sabilillah ba'adahu Allah wajhahu minan nari 70 kharifah.
Siapa yang puasa 1 hari fisabilillah, lalu Allah jauhkan mukanya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Artinya tidak terbaun lagi neraka mana. Masyarakat kiram dirahmati Allah SWT. Yang satu mengatakan, kalau begitu mungkin Nabi ini kan secara logis benar. Nabi istrinya kan banyak sikit ya? Banyak. Cinan pula. Hah? Cinannya bang. Si Cinan dapetnya bang. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Istrinya ramai. Menurut mereka mungkin itu sebabnya Nabi salatnya sikit menurut pandangan mereka. Padahal Nabi tahu, antum sendiri tahu. Kadang 1 rakaat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Hah? Sang apa nomor sang qul ya ayyuhal kafirun lah bapak lu kan yang Nabi lu kan sudah imam. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu mendengar itu, pertanyaannya, Nabi marah atau tidak? Nabi marah? Enggak. Hah? Apa hadis nyebut nak wangi? Nabi marah. Kenapa? Karena ini merubah syariat Allah Taala. Nabi tak suka marah, bang. Ummul Mukminin kita katakan Aisyah radhiyallahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghdabu li nafsihi. Nabi tak pernah marah karena urusan dirinya. Makanya kalau pulang tanya ke orang rumah, ada makanan sayang? Tak ada dah bangnya. Kalau gitu dan puasa tidak. Awak mungkin tu kan puasa nanti airnya kan? Hari puasa ceritanya cuman tak sama dah. Kan masuk puasa nanti airnya kan? Ini puasa ceritanya cuman bezo irama kan? Nabi enggak. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah cemburu ketika di masa bagian beliau sahabat sedang bertamu, tiba-tiba ada yang ngantarkan makanan. Saya mau kasih lah saya kan. Lihat dibantu dek kawan kan. Kawasan itu ya. Ipatilah Ummu Abdul Aziz dah amu lapin lah. Walaupun alasannya lihat do nolong kau banyak nu kau jodoh rumah kan. Nah, kalau tolongan itu tidak perlu deh. Jadi melihat itu ditapi ada jatuh dan pecah. Nabi juga tidak marah. Padahal kan malu lah sampai aji komadayannya tu tapi ada Pak Aziz. Yang tu pecah. Kenapa gak ya? Alhamdulillah tidak terjadi. Nah, jadi alhamdulillahnya tidak ada lawan murah. Bapak lo kan terjadi tidak ada lawan murah. Tak kalau ada lawan so tengok. Kau nak cuba asal pun kenya. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tak marah Nabi alaihissalatu wassalam. Jelas ya? Selanjutnya selesai azan insyaallah. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Allahumma salli ala Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam pada kenyataannya tidak semua yang dianggap baik oleh sahabat dan benar otomatis diterimanya. Yang salah tetap disalahkannya, yang benar itu namanya takrirun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama hadis membagi hadis itu menjadi 3. Ada dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dari perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, dan ada dari perbuatan sahabat. Mungkin dia berijtihad ternyata sesuai dengan yang Allah inginkan. Maka Nabi ACC perbuatan itu atas izin Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh itu, yang benar adalah Nabi tidak menerima semua yang dianggap benar oleh sahabat dan semua yang dianggap baik oleh sahabat menurut ijtihad mereka. Tetapi yang sesuai dengan yang Allah inginkan akhirnya menjadi sebuah ketetapan yang disahkan. Dan yang tidak, maka tidak akan menjadi syariat. Di antaranya seperti tadi, maka Nabi anulir, Nabi tidak sahkan niat satu pun dari mereka. Yang ingin puasa setiap hari tidak disahkannya, karena tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Yang tidak mau menikah juga tidak disahkan oleh Nabi SAW, karena tidak sesuai dengan yang Allah
inginkan walaupun baik menurut mereka. Dan yang ingin solat malam tanpa tidur sama sekali juga tidak diizinkan oleh Nabi SAW, karena tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka menjadikan sebagian persetujuan Nabi terhadap suatu kejadian yang lakukan sahabat Nabi sebagai legalitas bahwa dibolehkan asal baik, ini adalah distorsi terhadap sunnah Nabi SAW. Jadi ada yang ditonjolkan, ada yang disembunyikan, dan ini adalah dikhawatirkan termasuk kesalahan yang ditakutkan oleh Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhu warḍah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Apalagi mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andainya Nabi masih hidup pasti disetujuinya. Andainya Nabi masih hidup pasti disetujuinya. Kalimat pasti disetujui Nabi, karena andai-andai ini dari mana? Nah, antum yang bilang setan ya, setan. Iya. Hanya angan-angan kita. Karena realnya di zaman Nabi tidak semua yang dianggap baik oleh sahabat diterima oleh Nabi SAW. Tuan-tuan masih ingat di hadis Sahih Muslim waktu itu, ya, Ammar ibn Yasir dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam perjalanan sama-sama mimpi. Mimpinya sama-sama wajib mandi. Tengok ayu, tuak minum tak cukup lah, apalagi tuak mandi. Nanti sampai pulang lah bila waktu. Akhirnya berijtihadlah Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala wa an abihi wa an ummih. Maka digelimanglah, bergelimang tanahlah dia. Dikiaskan ke mana? Ke mandi janabah. Kalau hadas kecil hanya basuh anggota tubuh, anggota wudu. Tapi kalau seandainya hadas besar mengalirkan air ke seluruh tubuh, maka yang pas adalah menempelkan debu ke seluruh tubuh. Tengok Nabi? Tengok Nabi? Cancang dong nyonya. Jadi itu je ijtihad nampasnya. Tidak semua ijtihad sahabat diterima oleh Nabi SAW. Maka melakukan amalan yang dibuat-buat, yang tidak ada dasarnya dalam agama, lalu dipaksakan menjadi bagian dari agama, adalah dikhawatirkan berdusta atas nama Nabi SAW, dengan alasan andainya Nabi masih hidup pasti Nabi setuju, karena tidak sedikit yang ditolak oleh Nabi SAW. Banyak di antaranya pula ketika Barirah dimerdekakan, mereka minta walaknya tetap untuk mereka. Lalu Nabi berkhutbah langsung, kullu syartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil. Setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah maka batal. Maka Nabi tidak terima. Walaupun secara logis masuk, alasan filosofis sih masuk, alasan akademis sih masuk, yaitu mereka yang lama menjaga dia, tentu berhak dan sudah akrab dengan keluarganya, tentu walaknya untuk mereka. Tahu walak, loyalitas keluarganya, afiliasinya ke keluarga itu jelas. Kok suku Domo tuan lamonya jadi Ad-Domawi, itu bisa. Tapi Nabi tidak setuju itu, walaupun alasannya logis, karena Nabi SAW mengatakan al-wala'u liman a'taq. Wala itu untuk orang yang memerdekakan, bukan untuk orang yang lama memeliharanya kemudian dijual tapi tidak dimerdekakan. Walaupun saya beli sekarang lalu saya merdekakan padahal sudah 10-20 tahun bersama keluarga yang lain, tetap walanya untuk saya karena saya yang memerdekakan. Jadi tidak semua yang logis, tidak semua yang punya alasan filosofis, yang tidak semua diterima oleh logika, itu adalah benar adanya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apalagi kalau menisbatkan hal-hal yang tak pernah dikenal di zaman Nabi SAW sebagai itu yang dari Nabi SAW, sungguh ini adalah
kedustaan yang disengaja, dan semoga Allah berikan taubat kepada yang melakukannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, barangkali ini yang dapat kita sampaikan malam ini. Sebab kalau saya masuk ke langkah selanjutnya akan lebih lama lagi, karena ini menjadi alasan oleh para ahli hadis ya untuk meneliti hadis-hadis Nabi sedetail-detailnya. Yang mohon maaf kalau kita terapkan syarat-syarat perawi hadis di kita hari ini, ososo tidak ada lulus. Ososo tidak ada lulus. Sebab syarat perawi itu tak pernah berdusta selama hidupnya. Saya tunjuk tangan sapuno ndak pernah duto. Hah? Jangan ketika ngaku lah duto lo itu kan ya. Duto enggak sih. Nah, jadi mohon maaf tuan-tuan, ya tidak pernah tercatat dia berdusta, walaupun bukan dalam hadis Nabi. Tapi kalau pernah berdusta dalam satu hadis Nabi, maka bergelar kadzdzab. Makanya kalau ada orang menisbatkan sesuatu ke Nabi dan jelas-jelas dustanya, kita katakan ini pendusta. Karena orang yang sengaja berdusta memang dusta. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apalagi kalau itu melahirkan fitnah, ya terfitnah satu orang saja, seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah orang munafik satu orang kan, disebut oleh Allah sebagai buhtanun azim, kedustaan yang besar. Apalagi yang difitnah satu golongan besar umat Islam, apalagi yang difitnah adalah orang-orang yang sebenarnya jauh dari apa yang dia katakan. Ini kebohongan yang luar biasa. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Seseorang yang senantiasa berdusta kemudian akan bergelar di sisi Allah sebagai kadzdzab. Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yuaddi ilal fujur, wa innal fujura yuaddi ila an-nar, wa la yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena dusta itu membuat seseorang suka buat dosa, dan pendosa itu cepat kena neraka. Dan senantiasa seseorang membuat dusta dan sengaja berbuat dosa sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, Zubair bin Awwam tadi tidak mau menjadi penyampai hadis Nabi dengan secara banyak karena dia takut masuk dalam berdosa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal alasannya takut nanti Nabi mengatakan misalnya kalimat qala, berkata, lalu saya katakan takallama, berbicara. Padahal qala dan takallama kan sama. Tapi bagi beliau itu suatu kekhawatiran. Ini juga menjadi bukti bahwa para sahabat itu selalu yataharra lafzan Nabi SAW, senantiasa berusaha meriwayatkan dengan lafaz Nabi SAW, khususnya bila hadisnya qauli. Ini juga tidak benar bila ada sebagian yang mengatakan sebagian besar hadis itu diriwayatkan dengan makna. Makna berarti pemahaman perawi. Kalau gitu kita meriwayatkan pemahaman perawi, bukan pemahaman Nabi. Ini barangkali orang hanya belajar mustalah hadis saja barangkali, ya, tidak mendalami langsung ke hadis-hadis itu sendiri. Tapi kalau cara saci hadis tentunya kan kullu bid'atin dhalalah. Tapi kalau tentu saci hadis kok diamalkan, insyaallah banyak sunnah yang tegak dan bid'ah yang hilang. Tapi kalau tidak paham hadis kok bid'ah atau enggak, sunnah hilang. Acaklah ci hadis kok jadilah. Ya, supaya tegak sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap bid'ah itu ya, karena Allah katakan wa madza ba'dal haqqi wa madza ba'dal haqqi illa dhalal. Afwan, setelah kebenaran itu tidak lain adalah kesesatan. Nah,
Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka para ulama menjadikan hadis ini sebagai patokan utama supaya tidak sembarangan orang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan hari Selasa tanggal 7. Udah lewat nih. Ini tanggal 7 Juni. 2016. Terus dijawab juga. Hah? Selasa, tepat Selasa gini kan? Cuma tanggal berapa? 22. Ini tanggal 7 bulan Juni betul. Cuman tahun 2016. Gimana jawab juga dokter? Jawab. Baik, semoga bisa. Tidak kadaluar saya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Di masjid raya tempat kami tinggal, Sikoro? Banyak raya kan? Tengok lo. Ya lu sudah lah awak situ dia. Lu sudah lah berkomentari. Ya, setelah salat fardu, imam memimpin zikir bersama-sama dengan bersandarkan dalil pada kitab Al-Um. Imam Asy-Syafi'i berkata, seorang imam yang wajib diambil pelajaran darinya, maka ia harus mengeraskan bacaan zikirnya. Baik. Mohon penjelasannya Ustaz. Mohon penjelasannya. Kalau jolen panjang sih. Hah? Ringkas saja. Baik. Tapi takut salah paham nah. Pertama, perkataan seorang imam bukan dalil. Ya. Qaulul alim la yustadallu bihi wa innama yustadallu lahu. Perkataan seorang imam, seorang alim bukan jadi dalil. Ya tuan-tuan kan tahu sendiri yang belajar fikih. Ayo kita ulang kembali. Dalil ada berapa? Dalil syar'i. Al-Quran, hadis, ijma'. Ini yang tiga ini sepakat semuanya. Kemudian qiyas, ada khilaf, tapi khilafnya dhaif. Akhirnya juga hujjah. Ini sepakat ulama atau hampir sepakat ulama mengatakan ini dalil. Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Qiyas itu sunnah juga, Al-Quran sunnah juga, karena dikiaskan pada dalil yang ada dalam Al-Quran dan sunnah. Masuk perkataan ulama dalamnya? Tidak masuk. Jadi maka benarlah perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan qaulul alim la yustadallu bihi lakin yustadallu lahu. Perkataan seorang ulama itu tidak menjadi dalil dengan sendirinya, tetapi mesti ada dalilnya. Mesti ada dalilnya. Nah, perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah atau Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dengan segala kelebihan mereka tak pernah mengatakan itu dalil. Mereka sendiri sampai-sampai mereka mengatakan la yahillu li ahadin ay ya'khudha biqauli hatta ya'lama ma'khadhi. Tak boleh, tak halal bagi seseorang mengambil pendapatku sampai dia tahu dari mana aku ambil pendapat ini. Berarti harus ada dalil. Jadi kalau ada yang memaksakan bahwa mesti ikut Syafi'i dalam segala hal, dia sendiri tak mampu mengikuti. Iya kan? Ya, yang mengatakan wajib bermazhab Syafi'i dalam segala hal, dia sendiri tak mampu laksanakan. Kalau tidak ada tahlilan nanti. Iya, tidak ada tahlilan, tidak ada yasinan, tidak ada patihahan, tidak ada salawatan, karena itu bukan mazhab Syafi'i rahimahullah. Iya kan? Kalau dijelaskan lagi panjang cerita. Oleh sebab itu perkataan itu batal demi hukum. Batal demi hukum. Karena tak satu pun kita kecuali mesti keluar dari mazhabnya. Oleh sebab itu mengatakan perkataan wajib bermazhab adalah perkataan keliru. Sudah kita jelaskan kemarin kan? Bukan tidak boleh. Boleh bermazhab, silakan. Imam-imam kita Masya Allah, Al-Hambali, Asy-Syafi'i, Hanafi, Maliki, alhamdulillah tidak ada masalah. Awak aja tak berani nyebut kan?
Sabui Hambali kan kalau dari ala sunnah di Indonesia kan. Sabui Maliki jawaban Allah kan kok kian. Walaupun alhamdulillah masing-masing mazhab itu walaupun tak hafal tapi sudah pernah dipelajari. Kaum muslimin dan muslimat. Jelasnya dia Imam Syafi'i sendiri tidak rela perkataannya jadi dalil. Nah sekarang Imam Syafi'i menyatakan yustahabbu lil imam ay yajhara wa yarfa'a sautahu bizikri. Imam diharapkan, dianjurkan mengeraskan suaranya selesai salat fardu. Liyata'allaman nas. Ini yang harusnya ujungnya itu menentukan awalnya. Liyata'allaman nas. Supaya jemaah belajar apa zikir yang harus dibaca selesai salat. Lalu beliau beri batasan, wa idza ta'allamu tarak. Apabila mereka sudah dapat maka dia tinggalkan. Berarti kalau begitu perkataan Imam Syafi'i yang saya pahami ya, Imam Syafi'i tetap pada hukum asal bahwa zikir dan doa sendiri-sendiri. Karena Imam Syafi'i sekelas beliau tahu dia bagaimana Nabi berdoa, bagaimana Nabi berzikir. Cuman beliau melihat maslahat. Karena ada dalil walaupun tidak sharih dalam masalah itu, tetapi ada dari dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW menjaharkan zikir. Walaupun Imam Al-Biqai dalam Inaratul Fikri bima wasaha fi tariqatiz zikri, dia menyebutkan bahwa hadis ini dipahami oleh para pensyarah bahwasanya yang dimaksud karena Abdullah bin Abbas menyebutkan, saya mengetahui selesainya Nabi salat dengan takbir. Berarti kalau dengan takbir selesai salatnya, riwayat-riwayat yang hampir mutawatir tak pernah menyebutkan Nabi menyudahi salat dengan takbir. Sehingga beliau mengatakan berarti para pensyarah juga tidak menyebutkan dalam salat fardu biasa. Wallahu ta'ala alam, kata ya ta'ayyan hamluhu ala salatil khawf atau salatil fi halatil had. Maka mesti dipahami hadis ini bahwa mengangkat suara itu pada waktu perang. Tujuannya adalah supaya menakutkan atau menakuti musuh. Ya selesai salat. Karena musuh kan ngintai-ngintai itu. Kan mereka ngintai-ngintai. Nah, mereka berharap kita dalam keadaan salat itu lengah. Maka ketika Nabi selesai mengucapkan Allahu Akbar, mereka pun takut. Nah, wallahu alam. Ala kulli hal, memang ada yang beristidlal kepada dalil ini bahwa boleh dikeraskan suara. Ini tidak nafikan ada pendapat dalam mazhab Hanabilah sendiri, mazhab Hambali sendiri, mereka mengatakan boleh mengeraskan suara berzikir. Walaupun yang hukum asalnya sendiri Nabi tidak mengangkat suara dengan zikir. Wallahu ta'ala alam. Oleh sebab itu, Imam Syafi'i jelas perkataannya. Bila mereka selesai, dah paham, dah hafal, dia tinggalkan. Atau tu dijawab, dia syekh kan, yang tak pernah hafal, kami Ustaz Tapaso, dia buat tahu ini kan. Berarti tidak belajar. Kan nak belajar tadi supaya mereka belajar. Kalau tak mau belajar, tinggal. Itu boleh kaum muslimin dan muslimat. Iyalah batu labun kuno. Batu labun. Lewat tu orang domo. Itu. Kecuali tinggi kaum muslimin semua. Jadi Imam Syafi'i jelas perkataannya, dianjurkan imam, dan kalimat yustahabbu yang saya pahami dari istilah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalimat yustahabbu biasanya itu istimbat, bukan dalil yang sharih dari pemahaman beliau. Ya, dari dalil-dalil umum dianjurkan. Kalau sudah jelas sharih dalilnya, beliau biasanya menggunakan kalimat yusannu au yundabu, disunatkan. Itu juga bagi para pembelajar mazhab Syafi'i, istilah-istilah ini juga harus
kita pahami bersama supaya tidak disamakan nanti kalimatnya yusannu dengan yustahabbu. Wallahu taala alam. Ini yang saya ingat. Oleh sebab itu Imam Syafi'i jelas perkataannya, bila selesai jemaah belajar maka kembali ke asal, yaitu berzikir dengan suara yang tidak terlalu dikeraskan dan tidak pula terlalu tidak didengar sama sekali oleh kita. Jadi sekedar kita sendiri, subhanallah, subhanallah. Ya. Nah, ini enggak. Sebagian sange lo zikir le podo baca Al-Fatihah. Ya, itu. Kalau ketika baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya kan, tiba pas zikir, la ilaha. Sange lo podo zikir. Jadi, mohon maaf, ini kadang-kadang mungkin tadi berantem nampak waktu terlambat dengan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, terbalik. Yang dikeraskan dilunakkannya, yang harus dilunakkan dikeraskan. Wallahu taala alam. Jadi nukil tak salah, tapi memahami perkataan imam nampaknya kurang sempurna. Imam betul dia katakan silahkan dikeraskan suara oleh imam, khususnya bagi mereka yang jadi contoh kan. Nah, sudah itu sudah selesai, kira-kira mereka dah paham. Kalau mau mereka belajar, insya Allah sekitar sebulan selesai zikirnya kan. Iya enggak? Ndak amun dia oleh sini. Ndak amunnya dah. Dan umurnya 55 tahun ndak mau masuk, tapi pimpinlah tahunya aja kan. Jadi akhirnya kaum muslimin dan muslimat kok mendoawan tu kan tak pandai. Apa sebab ndak pernah belajar, padahal sangat tahu imam. Sangat tahu tapi ndaknya bisa pun dia. Berarti ndak bermanfaat je lah. Kalau begitu ditinggalkan kembali kepada asal. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih dan mohon maaf sampai di sini kajian kita. Dia lupa untuk minta maaf. Silakan. Zanna. Nah, lalu orang-orang yang tidak beriman atau yang kurang iman, mereka seperti yang diperkirakan oleh iblis ketika melawan kepada Allah SWT. Kan iblis, fabima aghwaytani la'udhillannahum, ketika Allah menghukum dia rajim, izafa'inaka rajim, ya Allah engkau sudah putuskan saya pendosa, nah sekarang saya akan sesatkan mereka semua. La'ughwiyanna, saya akan sesatkan mereka, kecuali sedikit di antara hamba-hambamu yang terpilih. Nah, ucapan iblis ini kan perkiraan dia. Nah, ternyata manusia membenarkan dugaan iblis itu. Pertanyaan, apakah kebanyakan manusia ikut iblis atau ikut para nabi? Iya toh? Berarti sangkaan iblis benar atau tidak? Benar. Illa fariqam minal mu'minin, kecuali segolongan dari orang-orang beriman. Bahkan di antara kita orang-orang yang Islam sendiri kadang-kadang cenderung juga mengikut iblis. Kecuali segolongan dari orang-orang beriman. Maka insya Allah Ta'ala orang-orang beriman itu tidak merasa kerdil dan kecil, karena mereka dipilih oleh Allah Ta'ala. Dan pasti kebanyakan dalam ayat Al-Quran yang kebanyakan itu manusia la ya'qilun, tidak berpikir. Kebanyakan manusia la yu'minun, tak beriman. Kebanyakan manusia la yafqahun, tidak paham. Kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak berilmu. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau taati keinginan orang paling banyak di dunia ini, mereka sesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau kau ikuti keinginan kebanyakan orang di atas permukaan bumi itu, mereka akan sesatkan kamu dari jalan Allah. Tuan-tuan tahu sendirilah hadis Nabi bahwa umat ini akan terpecah menjadi 90. Ali masih jago, alhamdulillah. 73 golongan.
semuanya masuk surga. Hah? Semuanya masuk surga. Kecuali semuanya masuk neraka. Kecuali satu. Berarti kebanyakan sesuai dengan dugaan iblis. Kecuali dugaan iblis tuh. Makanya benar apa yang dikatakan Allah Taala, mereka akan membenarkan dugaan iblis itu. Baik dari golongan orang yang memang sama sekali tak beriman, atau dari kalangan sebagian orang yang beriman tetapi beriman dengan sebagian, tidak beriman dengan sebagian yang lain, setengah-setengah. Semoga kita masuk golongan yang 72. 71. Oh, satu. Ah, ini tuh. Apa cirinya tuh? Hah? Enggak. Nah, ulang deh. Beragamanya seperti Rasul dan para sahabat beragama hari ini, kata Nabi SAW. Nabi bukan hari ini. Sehingga tidak ada lagi bahasa kalau Nabi masih hidup pasti terimanya. Sebab Nabi bilang hari ini, maksudnya dari saat Nabi masih hidup. Jelas itu? Walladzina wattaba'uhum biihsan. Iya, mereka ikut iblis itu. Ikut iblis itu. Kecuali sedikit atau segolongan orang-orang beriman. Jadi mudah-mudahan masuk golongan 70. Mudah-mudahan masuk satu golongan itu. Nah, kita juga tidak peduli apakah yang 72 golongan itu kekal di neraka atau tidak, zahirnya tidak. Seperti kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, mereka adalah orang-orang yang berpeluang masuk neraka karena tersesat jalannya. Tentu sosek jalan kemana dong? Iya, kalau sosek jalan kan dua tompeknya. Kalau untuk masuk neraka sesenang-senang lah, sosek aja lah. Pasti masuk neraka. Tapi kalau untuk masuk surga perlu dapat hidayah, payah tuh. Dan jalan tak kena banyak cupang. Cakap pun nak rencana dia nak pergi tepi ayu juga kan. Nak tepi ayu, cupang dua lah payah memang lah. Nak ke tepi ayu, ke topian. Dikit salo tu. Pakai so-so tadi. So kaki iganya. Masuk kuari sana. Awak nak ke topian tepi ayu kan. Saya nak mencopong saudara. Tapi itulah dek pakai aso. Cuma tadi saja teleponnya Syekh, ya di mana kan, cupang mana ikut kanannya kan, tak pakai suasur. Itu di jalan aja, di jalan doke sose. Apalagi jalan jauh, kan perjalanan akhirat kan jauh, ajan sampai tak sose. Ikutlah Rasulullah dan para sahabatnya. Senang mengikut rumahnya, yang buat jalan bau lah. Kan tinggal ngikut. Memang payah jadi pengikut. Awak nak diikut lu doang kan. Jadi pengikut payah, Allah musta'an. Jalan, barangkali sampai demikian. Semoga Allah SWT jaga kita dari berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.